Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita masih dapat bersua kembali, bermuwajahah dalam rangka setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tempat yang penuh dengan barakah ini, yaitu masjid. Innal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Al-masjidu baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah. Lebih-lebih pada saat ini kita dalam kondisi menghadiri majelis ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa dilimpahkan keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini kita diakui sebagai umatnya dan pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahaslah atau saling mengingatkan atau menjadi refleksi bagi kita dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, yaitu pada bab sekarang sudah masuk pada bab ke-11, bagaimana perkataan ruh setelah keluar dari jasad. Jadi bagaimana ruh itu berkata dan mengatakan, entah kepada siapa, nanti kita bahas sama-sama. Ya, ketika ruh itu keluar dari jasad kita. Jamaah sekalian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, aku tengah duduk bersila di dalam rumah. Jadi bunasi itu hondake duduk bersila. Aisyah ini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maidu Nabi masuk. Beliau mengucapkan salam kepadaku, Assalamualaikum. Seperti biasa, aku pun hendak berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. Kan biasanya kan ngedoh kan deh. Ya tentu mau berdiri karena menyambut kedatangan Rasul. Dalam hal itu saat itu adalah sebagai suaminya. Namun beliau berkata, artinya Rasul berkata, tetaplah duduk di tempatmu. Dohra, edera cara jual kidiamu. Ya, edera, doba. Nah, wahai Ummul Mukminin. Setelah itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiriku dan duduk di sampingku. Nah, tadi kan Aisyah dalam duduk bersila begini. Duduklah Nabi juga di sampingnya Aisyah. Doho. Kemudian beliau merebahkan kepalanya di atas pangkuanku seraya mendongakkan kepalanya. Abune manja-manja tengah ni. Marudu Rasulullah di pahanya, di pangkuannya gitu. Jadi artinya kepalanya di sini, di pahanya sambil menghadap ke atas, mendongak ke atas. Ya. Aku mencari uban di janggutnya dan berhasil mendapatkan 11 uban. Jadi sambil Nabi tidur-tiduran tadi di wangga Aisyah, Aisyah sambil tiona jenggot purana, uban, ya jenggot purana. Dan Aisyah mendapatkan 11 lembar. Wara sampuru sabua rakaba Aisyah jenggona mupura dan dicabut. Aku pun termenung sesaat sambil bergumul dalam hati. Nah, setelah itu Aisyah ini termenung, fikir kenari-nari Mesia. Ya. Bisa jadi ini pertanda bahwa tak lama lagi Nabi akan pergi meninggalkan dunia ini sebelum diriku. Karena war tanda-tanda ge. Aku nak cerita mata dakas ngende. Jadi nampura silhong gores sejati tanda-tanda dere. Ain dumpa kadi hante nega ade. Wa usira mboto woi makrunu re. Deni redre. Wa usira gawi simadare deni minare. Termasuk kalau sudah berubah rambut, jenggot, kumis kita itu, berarti sudah semakin dekat itu. Sehingga Aisyah mengatakan, nah, jangan-jangan Nabi gena lampau ulura. Ya, ulu pun Nabi daripada saya. Dia pelanggahi Aisyah. Dengan demikian, Aisyah, dengan demikian, umat ini akan hidup tanpa seorang Nabi di tengah-tengah mereka. Dewasir melampau Nabi kan berarti wati luar Nabi ke di tengah-tengah umatnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Aku menangis sedih, nangis Aisyah, hingga pipiku basah dengan air mata. Jadi menetes oima dari Aisyah ke sampai ke pipi. Tanpa ku sadari gaya Aisyah, wati sadar basia beberapa tetes air matanya terjatuh di wajah Rasulullah. Maaf deh, pahu Rasulullah kan dari Rasulullah ke atas ini. Air matanya Aisyah jatuh ke wajahnya Rasulullah hingga membuat beliau terjaga dari tidurnya sampai Nabi pola du Nabi gara-gara ramah bugaiba oimada Aisyah kande. Beliau pun bertanya kepadaku. Akhirnya Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, mengapa engkau menangis, ya Humairah? Bapau nangi kaimu arigagai, ya, semacam mendete kau bini meneta ni. Pala Humairah artinya yang kemerah-merahan. Ya, bapau nangi kaimu ya Humairah. Lalu aku menceritakan kepada beliau apa yang baru saja terjadi. Artinya Aisyah ini cerita dulu. Cerita besian dake gudar Rasulullah au bar edagu sampuru sangkini ra hontogu uban takande jenggo bura takande fikilo pamanda de melampau ulur pelaita geni tenangi ge madare dan fikil di pamanda de lampau ulur pelaita berarti umat ke bati wara nabi ne pala de kone wara nabi sendete pa bujarakona apalagi bati wara nabi na depan nangi gai cerita balik ba Aisyah ketika ditanya oleh Nabi. Lalu beliau pun bertanya kepadaku, Nabi bertanya kepada Aisyah, keadaan seperti apa yang dirasa paling menyedihkan bagi seorang mayit? Nah, luar gini. So di dua Nabi, Aisyah, keadaan mapuneku menurut ngomi ya, paling menyedihkan yang dirasakan oleh seorang mayit, mate platoge. Automat gini, ya, keadaan mapuneku paling menyedihkan
yang dirasakan oleh seorang mayit. Nggahi Nabi kepada Aisyah bertanya, aku meminta Aisyah rahona, katakan itu ya wahai Rasulullah. Aisyah nak kau nggahi atau nak kau sambil langsung padahal maksudnya kan Nabi. Pada Aisyah nak kau katakan ya Rasul, augu paling menyedihkan bagi seorang mayit itu dari otomatis gak? Augu paling menyedihkan. Beliau malah balik bertanya, menurutmu apa? Kira-kira, kira-kira menurutmu au? Kira-kira menurutmu au? Semacam itu, ya. Katakanlah, pernemu. Ya. Akhirnya, aku pun berkata, nggahi Aisyah, keadaan paling menyedihkan yang dialami seorang mayit adalah ketika dibawa pergi meninggalkan rumahnya dan melihat anak-anaknya berduka cita dan meronta-ronta. Pelat sampai ke Aisyah. Ya. Jadi keadaan yang paling menyedihkan dari Aisyah gak? Au mayat ka misalnya tua gini. Misalnya amanah. Wa arubatu. Dan edan anak menangis. Au ngai anak bapak sambil nangis. Dan dilihatlah oleh si mayit. Itulah yang paling menyedihkan dirasakan oleh si mayit karena melihat anak-anaknya sedang menangis. Mata si para ibuna, tangisan anaknya, bunda, jangan tinggalkan kami bunda. Kan ada? Ya. Mata si para anak-anak, ya, jangan tinggalkan kami oh anakku, kata bapaknya, kata ibunya. Dan seterusnya. Rasulullah menandas. Aunggah Rasulullah itu memang pedih. Berarti paling nang ini. Itu memang pedih. Itu memang menyedihkan. Namun ada lagi yang paling pedih dari itu. Malah warakku paling pedih dan menyedihkan daripada itu. Bukan hanya sekedar karena mayit itu melihat anak-anaknya menangis karena dia sudah meninggal. Lalu Aisyah pun mencoba menjawab dengan jawaban maka lainnya. Aucam dengan Aisyah, keadaan yang paling menyedihkan seorang mayit adalah manakala ia sudah meletakkan di dalam liang kubur. Waur para lu mayit ka sudah diletakkan di liang kubur, ditimbun tanah, waden diumbu batu wali. Kemudian ditinggalkan sendirian oleh sana kerabat, handai taulan, serta anak-anak yang mengantarnya. Diserahkan urusannya kepada Allah dengan segala amal perbuatannya. Kemudian malaikat mungkar dan nakir mendatanginya di dalam kubur. Pelah gahil Aisyah wali melebih pedihkan. Pala aung gahi Rasul, wahai Ummul Mukminin Aisyah, adakah yang lebih pedih daripada itu lagi? Boleh pesan tadi tak? Adakah yang lebih pedih daripada itu? Aku lagi menjawab. Aisyah pun lagi menjawab. Aucam dari Aisyah, Allah dan Rasulnya yang paling tahu atau yang lebih mengetahuinya. Wa orang nak ngampus ya ni. Karena menurut saya yang paling tani ande. Akhirnya Allahu wa rasuluh ya'lam. Allah lah a'lam. Allah dan para rasulnya yang paling mengetahui, yang tahu itu semua. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, keadaan yang paling pedih bagi seorang mayit adalah daripada menggomi ya Aisyah, bahwasanya keadaan yang paling sedih dan pedih bagi seorang mayit itu nama seperti itu ketika orang yang akan memandikannya telah datang. Nama itu para do menekandeu naga. Nama itu menekandeu gani. Lalu orang itu bersiap-siap memandikannya dan mulai melepas cincin kawinnya. Kan biasanya kan warak cincin kawin enggak? Ya. Kemudian melepas satu persatu pakaian pengantin
ataupun pakaian yang dia pakaikan itu, dan melepaskan sorban kebesarannya, apapun pakaian kebesarannya. Kalau masa punya usaha biasa pakai ke sorban, dilepas lagi. Karena bermandi. Kalau waktu mandi, waktu pendeun gini, karena bawa permandi nah. Tapi sudah datang orang, ya. Tapi mulai dilepas satu persatu. Au mawara dari sarumbuna. Makanya sincin de kalau saya sincina, neruncu bajuna, neruncu sorbana, neruncu songkona. Pokoknya au rakanina saat dere dibuka semua. Pada saat-saat itulah, gaya Nabi, rohnya akan mengutarakan beberapa keinginan. Naneer paranggahi, naneer para losa eli ruh de, tampuran eli losa eli ruh ini. Sewaktu melihat seluruh pakaian dan perhiasan yang dikenakan mulai dilepaskan satu persatu, roh itu akan berseru. Augahiru dengan suara yang paling keras dan terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Jangan neringa men aku palage. Jadi mati si pala daita ke dari ya aki ku dari ya. Jadi ausura ruga naringa saragu pala sara mahluka kecuali tuan pak madaringa. Ededu manusia dan jin. Semua binatang-binatang mendengarkan seruan daripada ruh ini. Pahamana elina ruh ge. Aunggah ruh kade. Wahai orang yang memandikan jasadku. Wahai gomidoho makan deu jasadku. Ngahru ini. Ngahru ini. Aku mohon kepadamu untuk sudi kiranya melepas pakaianku dengan pelan-pelan dan lemah lembut. Kumohon padamu, Ngahru. Kanari-nariku hingga, ya. Kanari-nariku hingga kani desarumbuku de, desarum di jasadku de, Ngahru. Ya kan? Ya. Saat ini jasadku baru saja beristirahat dari rasa sakit yang amat dahsyat yang ditimbulkan oleh tarikan malaikat maut ketika mencabutku darinya. Jadi dede pelanggai ruga. Ya. Jadi saya menanameki makan diu jasad gue. Kanari-nari pu kalau sa bajuku, kanari-nari pu kalau sa sarowaku, kanari-nari pu kalau sa songkoku, sebab saya baru dikeluarkan, baru dicabut oleh malaikat maut dari jasad kuning dan begitu menyakitkan. Ya, mau berpilih gini sehingga dia merasakan pedih yang sangat amat. Coki podona. Ketika air mulai disiramkan ke jasadnya, ruh akan berkata, tempur nebu ini, gahi oleh ruh, gahi ruh. Wahai orang yang memandikanku, janganlah engkau menyiramku dengan air yang terlalu panas dan juga air yang terlalu dingin. Coba Pak. Aina bui gay na ore, aina bui serumbuku gay, oi mapana. Aina juga bui gay oi ma pusi. Sebab kenapa? Sesungguhnya jasadku saat ini masih merasakan luka bakar yang luar biasa akibat dari pencabutan ruhku tadi. Coba Pak. Masih terbakar pala sarumbun iun. Ketika sanak saudara yang membantu memandikannya tengah menggosok dan membersihkan kotoran yang masih menempel di tubuhnya, ruhnya pun kembali berseru. Aku ngepu gosok-gosok nih. Bunga pugoso-goso warna ini makoki weslaw ya karena nari ya dari pontona dan sebagainya dan ini masih kawoina dan meruju-ruju ya serumbuna dan kalau sadakina aunggeru demi Allah wahai orang-orang yang memandikanku, janganlah kalian menyentuh jasadku terlalu kasar.
Aina ka ipi-ipi lalo bere mesulung saya re. Aina ka ipi-ipi lalo. Sesungguhnya jasadku seperti ini, sesungguhnya jasadku seperti sedang mengalami luka berat akibat pencabutan roh. Jadi jasadnya itu merasakan luka berat. Dia kalau ndeta mungkin mak buta de honda de oton cara boto wati bu al ndre. Dia ake ba, bayangkan kalau dilewati oleh roh itu sakitnya bagaimana. Setiap inci-inci, setiap pori-pori ya, merasakan semua sakitnya jamaah sekalian. Sehingga awang gahiru kanari-nari pu sancam re, kanari-nari pu koki mure. Karena pokoknya kanari-nari bu. Karena saya kan barusan dicabut waktu itu begitu sakitnya. Luka yang ada di tubuhku ini. Dede pelang gahiru ga. Setelah selesai dimandikan dan dibungkus kain kafan serta diikat ujung bagian bawahnya, ruh akan berkata lagi atau berseru, "Wahai orang yang memandikanku, janganlah engkau ikat kain kafan di bagian kepalaku terlebih dan hulu. Ya, aku ingin melihat wajah istriku, aku ingin melihat wajah anak-anakku, dan aku ingin melihat wajah kerabat-kerabatku untuk terakhir kalinya." Ndete pelanggan juga. Kan dia monto kah? Abu na bentuk pocong ini. Kan dia monto. Sehingga au ngero aina monto ba upwe. Nah hoge bui pukane eta pwe pahuweigu. Pe pahurahigu nama desimasibe. Pe pahu anak-anakku, pe pahu kerabat-kerabatku, cinaro angiku dan sebagainya. Karena hari ini aku akan berpisah dengan mereka, gahiru. Dan aku tidak bisa bersama mereka lagi sampai hari kiamat kelak. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi seruan ruh ketika lepas dari jasad kita. Lalu ketika mayit sudah dikeluarkan dari rumahnya, tempura wa cari do. Biasanya tekan may wa cari waral ara arsigi. Nanggahi di ruh kali. Wahai para pelayatku, atau matio ni, atau matio mayat ke, nanggahi ruh ga. Janganlah kalian tergesa-gesa membawaku pergi sebelum aku mengucapkan salam perpisahan kepada rumahku, kepada keluargaku, kepada kerabatku, kepada sanak dan harta bendaku. Nanggahi itu. Ain huru harapan anurana. Nah, ucapkan selamat dulu. Ya. Gahiru. Kemudian ia berkata lagi, wahai para pelayatku, aku meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah engkau menyakiti hatinya. Nete pelanggahin enggak? Jadi enta tahu ni matul nete bre, nete pelanggahin nete berne. Ya. Maka janganlah engkau menyakiti hatinya. Aku meninggalkan anak-anakku menjadi yatim, maka janganlah engkau menyakiti mereka. Sesungguhnya hari ini aku akan pergi meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi kepada mereka untuk selama-lamanya. Itu pengeheru jamaah sekalian. Ketika mayit sudah diletakkan di atas keranda, waralu walidai, sarente. Ya, salence. Pokoknya keranda lah. Dan siap dibawa ke kuburan, roh itu akan berseru, demi Allah, wahai para pelayatku, janganlah kalian tergesa-gesa membawaku pergi, agar aku bisa mendengarkan suara istriku, suara anak-anakku, dan sanak kerabatku. Karena hari ini aku akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat kelak. Ketika para pembawa jenazah baru melangkahkan kakinya dengan 3 langkah, roh jenazah itu akan berseru dengan suara yang bisa didengarkan oleh segala sesuatu, kecuali jin dan manusia. Dahi walidu. Roh itu berkata, wahai orang-orang yang kucintai, sanak saudaraku, anak-anakku,
janganlah engkau terpedaya oleh tipu daya dunia sepertiku ini. Jopu kawara apa dunia, kawara baru. Kawara baru jamaah sekalian. Aunggeru, wahai istriku, wahai anak-anakku, wahai kerabat-kerabatku, janganlah engkau tertipu oleh tipu daya dunia sepertiku ini. Jangan pula engkau terlena oleh waktu dan umur seperti diriku ini. Terkadang mampu ibu tengkor wale, mati ngawas sambea, nah raka pada ini supaya dapur, raka ngampu, ya kodratnya mati maksimal nah ngawas raka ngampu wali, dia boleh guna raka ngampu, di pernah sambea, mati cara raka ngampu dan sebagainya. Ya, jadikanlah pengalamanku ini sebagai pelajaran bagi kalian. Dede pelanggan hiru jamaah sekalian. Aku meninggalkan seluruh harta yang aku kumpulkan untuk ahli waris. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang ikut menanggung dosa-dosaku sedikit pun. Ya kan? Tidak ada. Ya. Orang tua sudah capek-capek mengumpulkan, tapi tidak ada anak-anak yang mau menanggung. Tidak ada. Dan memang tidak ada. Dan bukan kaidah seperti itu. Allah akan menghitungkan semua itu dan meminta pertanggungjawaban atas segala harta dunia yang telah kukumpulkan. Kahiru. Oh ahli warisku, betapa teganya engkau berpesta pora dengan harta dunia yang aku kumpulkan itu, dan tidak ada seorang pun yang mendoakanku. Ini ketika meninggalkan anak-anak yang durhaka, yang tidak pernah sholat, yang tidak mau mendoakannya. Bagaimana bisa mau mendoakannya? Tidak bisa mendoa, tidak bisa berdoa. Dede pelanggan hero. Oh ahli warisku hero, betapa teganya engkau berpesta pora dengan harta dunia yang aku kumpulkan itu, dan tidak ada seorang pun dari kalian mendoakanku. Nauzubillahi min dzalik. Seusai sholat jenazah dan manakala sebagian keluarga, sanak kerabat dan handai tolan meninggalkan tempat sholat, ruh jenazah itu pun berkata, wahai saudara-saudaraku, aku tahu seorang mayit itu akan cepat lupa dengan orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian cepat melupakanku sebelum kalian menguburkanku dan mengantarkanku ke tempat istirahatku. Wahai saudara-saudaraku, aku sadar wajah mayit itu di hati orang-orang yang hidup terlihat amat dingin. Tetapi janganlah kalian cepat-cepat pergi meninggalkanku. Ketika para pengantar jenazah meletakkannya di atas kuburnya, roh jenazah itu berkata, wahai para pengantarku dan saudara-saudaraku, aku mendoakan kalian, maka sudilah kiranya kalian mendoakanku. Coba Pak, permintaannya didoakan. Orang yang meninggal itu berniat untuk mendoakan kita yang masih hidup, tetapi mereka dan lebih berharap ada orang yang masih hidup ini mendoakan kita, mendoakannya yang sudah meninggal ini. Ya. Hanya berharap anullah doa mamadega tidullah sambea, tidullah sedekah. Yang ditunggu doanya adalah tentu kita-kita yang masih hidup, anak-anaknya, istrinya, kerabatnya, saudara-saudaranya. Lalu ketika orang-orang telah meletakkannya di liang kubur, audahlah tatawaga, ruh itu berkata, gahi walid ruh, wahai ahli warisku, saudara, anak-anaknya, istrinya, ya, aku telah mengumpulkan harta benda sekian banyak dan aku meninggalkannya untuk kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian selalu mengingatkanku dengan memperbanyak amal kebaikan kalian. Hendaklah kalian mengingatku dengan memperbanyak amal kebaikan kalian. Aku juga telah mengajarkan kepada kalian isi kandungan Al-Quran dan berbagai macam adab, maka janganlah kalian melupakanku dan ingatlah kepadaku dengan cara selalu mendoakanku.
Selalu berdoa, Pak. Berkaitan dengan kisah di atas jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita tentang seorang tokoh bernama Abu Qalabah. Pernah dengar tak? Abu Qalabah radhiyallahu an. Suatu ketika Abu Qalabah ini bermimpi melihat sebuah pemakaman. Tiba-tiba semua lubang kuburannya retak-retak dan mayat-mayat keluar dari kuburannya. Mereka duduk di tepi kuburan masing-masing. Jadi mimpinya mayat-mayat kan losamina dari antena dan duduk di sekitar kuburannya. Semua tangan mereka terlihat membawa sebuah nampan yang terbuat dari cahaya kecuali satu orang. Jadi mayat-mayat akan deh nawa amin aku nampang warang tempat nampan dan itu mengeluarkan cahaya kecuali satu orang. Tidak ada cahaya sama sekali. Abu Qalabah mengisahkan, aku bertanya kepada orang itu, wahai fulan, mengapa di tanganmu tidak ada cahaya sebagaimana tetangga-tetanggamu itu? So dijawab Qalabah, fulan, apa engkau mikir batiwara cahaya melosa di tandamu dari imamu, nalaila boleh lengar imam enggak? Siaka waramina cahaya melosa dari mana? Kalau engkau batiwara na. Nah, mayit itu menjawab, au sampai ke mayit itu, anak-anak dan sanak kerabat mereka selalu mengirim kebaikan dan bersedekah untuk mereka. Jadi nak jamaah sekalian, te gundai tak kau tak anak atau tolong sunai tak ni ta, mamuri ke? Sedekah buanai, sedekah pun dari untuk tua umur bante ka? Itu nanti akan menjadi cahaya akhir maksud ini deh. Pengakuan para mayit itu bahwasanya siado apalagi waragai cahaya malosa di dari mana enggak karena anana weina keluargana nasedekahku atas nama ngarasiade nasedekah weagu kan tahun lain itu sebagainya kan warawiina tolo na gombi warawiina piti na gombi sedekah kan atas nama dia. Palakada kalau anak kurang ajar nonton sedekah de kurang gitu nih. De wara tolo waktu orang pemati amanah orang warlan ulu sia gitu. Ya. Sehingga dan cahaya-cahaya yang ada di tangan mereka itu adalah berkat amal kebaikan dan sedekah anak-anak serta sanak kerabat mereka. Sementara diriku orang yang malang kita belum siaga. Sementara nauge do malang. Babau, aku memiliki anak tetapi tidak soleh. Wati pernah na sambea, tilo orang ngaji, wati pernah na doa wea nahu. Dicogo na memberi cahaya nanti sih. Iya. Karena itulah gaya Abu Qatadah, gaya mayat itu. Aku tidak memiliki nampan cahaya sebagaimana tetangga-tetanggaku itu. Ketahuilah aku pun sebenarnya malu dengan mereka semua. Maja'adina persiage, pasiake selalu pemadawara cahaya malosa de rimana, malosa de nampan lohona. Sementara dominaka waramena, apa waramena kaina? Karena anana doa weaku, anana sedekah weaku, anana sambea, anana ngaji, anana teidora wirawi mataho. Nuntu mataho sehingga semua kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, yang dilakukan oleh istrinya, yang dilakukan oleh sanak-sanak saudaranya, maka itu akan kembali kepada dia sehingga itulah yang menjadi cahaya baginya di alam kubur sana jamaah sekalian. Keesokan harinya Abu Qalabah memanggil anak seorang yang dijumpai dalam mimpinya. Tinggal 5 menit. Oke. Ya, keesokan harinya ternyata Abu Qalabah do mamadekan deh. Mamadekan nih, mau tiwar cahaya deh. Warapu anana. Akhirnya dipanggil lah ya ana. Semacam nak ana, dak ana. Gomire tampu ak ana sebab di ratega amam ge sangat membutuhkan pertolonganmu. Dengan apa? Doa wea pu anai, sambea pu anai, ngaji pu anai, dan
Benar jemaah sekalian. Akhirnya anak itu melakukannya dan ternyata benar. Mulai saat itu timbullah cahaya demi cahaya pada orang tadi itu. Ya, dan mulai saat itu anak ini tidak pernah lagi meninggalkan sholat, tidak pernah melewatkan membaca Al-Quran, dan tidak pernah meninggalkan doa setiap sholatnya. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ini kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Abu Qatadah tadi itu. Nah, jemaah sekalian, selang beberapa waktu kemudian Abu Qalabah itu bermimpi melihat makam itu dan melihat benar ada cahaya di tangan orang tadi itu. Akhirnya Abu Qalabah menghampirinya lagi, wahai melihat kedatangan Abu Qalabah, orang itu berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya. Dan orang itu berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu karena aku kini sudah tidak merasa malu lagi dengan tetangga-tetanggaku karena saya pun telah memiliki cahaya di dalam nampanku dan di tanganku atas doa-doa anakku. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya, dan pada malam nanti mada izin karena madane laut awali. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan ini, dan selanjutnya kita akan bahas pada bab ke-12 yaitu musibah kematian. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.